إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setiap hari Jumat kita kembali ditakdirkan untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Dan di dalam melaksanakan sholat Jumat diawali dengan khutbah dan nasihat dalam meningkatkan kualitas iman serta takwa kepada Allah. Setiap pertemuan Jumat selalu kita diingatkan untuk terus menjaga dengan penuh kehati-hatian di dalam memelihara iman dan takwa, karena dua hal tersebut merupakan pokok di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita menjaga iman dan takwa kepada Allah, amal serta ibadah kita terjaga dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kali ini saya mengetengahkan masalah akidah, yaitu akidah al-Asy'ariyah. Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari al-Basri. Beliau adalah tokoh, seorang ulama terkemuka di Basrah, sekaligus sebagai pendiri teologi Sunni dalam bermadzhabkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Teologi Sunni secara khusus mengistimewakan pada 7 prinsip sifat-sifat Tuhan yang Maha Suci yang telah diyakini sebagai realitas yang absolut. Satu bait di dalam kitab kecil Aqidatul Awam disebutkan, wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut. Yang pertama adalah qudrat, Allah Maha Kuasa. Yang kedua adalah iradah, Allah Maha berkehendak. Yang ketiga sama, Allah Maha mendengar. Yang keempat basar, Allah Maha melihat. Kemudian yang kelima ayat, Allah Maha hidup. Yang keenam
ilmu, Allah Maha mengetahui. Dan yang ketujuh adalah kalam, Allah Maha berfirman. 7 sifat kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi pegangan utama bagi Al-Asy'ariyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, dalam kehidupan manusia, dalam kebebasan hidup manusia di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan 2 prinsip yang mulia, yaitu pertama adalah prinsip al-wa'd dan yang kedua adalah prinsip al-wa'id. Dalam kebebasan hidup manusia di dunia akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 prinsip besar ini. Yang pertama al-wa'd, yaitu Allah memberikan janji kepada kita semua. Dan yang kedua al-wa'id, Allah akan memberikan balasan atau ancaman kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad kepada mereka semua, sesungguhnya kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, maka silahkan kufur. Tetapi di dalam kebebasan ini Allah telah memberikan 2 prinsip tadi sebagai bentuk mawas diri setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti memberikan janjinya yang tidak pernah disalahi, dan Allah pasti akan menurunkan ancamannya juga yang tidak pernah disalahi. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam janjinya. Contoh beberapa ayat saya turunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Surat Al-Qalam atau surat Nun ayat yang ke-32. Ayat yang ke-34. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berada di sisi Allah di dalam surga Naim. Surga Naim artinya surga yang penuh dengan segala kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan janji Allah. Surat Maryam 63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu telah Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Naba ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan. Surat Kahfi ayat yang ke-30. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kami tidak menyia-nyiakan perbuatan baik mereka sekecil apapun. Allah akan memberikan balasan baik kepada mereka. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bagian dari janji Allah. Begitu besarnya janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Luar biasa balasan yang Allah siapkan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari orang-orang yang dicatat oleh Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal saleh dalam hidup ini insyaallah. Kemudian dalam kebebasan hidup manusia Allah juga memberikan sifat kemuliaannya dengan al-wa'id,
yaitu merupakan ancaman atau merupakan balasan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman kelanjutan dari surat Al-Kahfi, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam, api yang akan membakar orang-orang yang zalim dalam kehidupannya di dunia. Sungguh orang-orang yang zalim itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini adalah merupakan peringatan yang Allah berikan kepada kita umat manusia yang telah beriman kepada Allah, yang telah bertakwa kepada Allah, yang telah siap untuk menjalankan amal saleh dan siap menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya al-wa'id, sebagai bentuk ancaman bagi mereka yang tidak mengiman, bagi mereka yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada akidah al-Asy'ariyah, bagian dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa Allah adalah maha kuasa dan maha kehendak segala-galanya. Surat Ali Imran 26 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan ya Muhammad ke tengah-tengah mereka, wahai Tuhan pemilik segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan landasan keutamaan bagi orang-orang yang berteologi Sunni, bahwa Allah mempunyai kuasa dalam menghendaki segala yang Dia kehendaki. Namun catatan ayat ini, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, bahwa segala bentuk kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini artinya bahwa kita sedang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu, agar kita tetap mempertahankan pendengaran kita di saat kita mendengar nasihat-nasihat agama, agar kita mau mempertahankan sebuah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa sekecil apapun bentuk keburukan, sekecil apapun bentuk kebaikan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, pasti Allah akan berikan kepada yang melakukannya. Kecil perbuatan baik, maka kecil pula nilai pahalanya. Besar perbuatan baik, besar pula nilai pahalanya. Demikian sebaliknya tentang perbuatan salah dan dosa, Allah kembalikan kepada tingkah perbuatan umat manusia. Begitu Allah memberikan kebebasan dalam kehidupan manusia, tapi di saat yang sama Allah juga mengikat dengan janji, dan Allah juga mengikat dengan ancaman kepada orang-orang yang berpaling dari nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita kembalikan kepada ayat ini, sungguh segala sesuatunya wa ufawidhu amri ilallah,
Innallaha basirun bil ibad. Yuk kita serahkan semua amal kita kepada Allah. Dia yang maha mengetahui amal perbuatan setiap kita. Namun dengan penuh kesadaran kita sedang dituntut oleh Allah, maka ikhtiarlah. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, dengarkanlah, karena semua itu merupakan karunia yang Allah berikan. Kalau kita tidak mau berikhtiar, kalau kita tidak mau juga menanamkan kesadaran dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat berupa kebaikan yang disebutkan biyadikal khair, maka kita akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kuasa Allah ada di sana atas kesucian yang maha agung. Allah turunkan kepada umat manusia. Kalau kita sudah menyadari semua ini, maka berdoalah kepada Allah. Bagaimana Allah perintahkan kita berdoa dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8 sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena kita selalu berharap nilai-nilai kebaikan itu turun kepada kita semua. Maka berdoalah saudara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami berupa rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi dari setiap hamba yang memohon kepada-Mu. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini sebagai peringatan buat kita untuk menanamkan nilai kesadaran, menanamkan nilai-nilai ikhtiar kita, menanamkan nilai-nilai pendengaran yang telah kita imani, serta kita diwajibkan mendengar nasihat-nasihat untuk membawa kebaikan. Tolok ukur pemikiran kita adalah apabila manusia dalam hidupnya tidak pernah tersentuh dengan kebaikan, maka cirinya orang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ingin meraih kebaikan itu dengan ikhtiar dan istima', dengan ikhtiar dan mau mendengarkan nasihat, maka di sana Allah turunkan hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saja hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan, mudah-mudahan dapat mengetuk hati kita semua, dibuka nilai-nilai ikhtiar kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka kesadaran hati kita, sehingga yang ketiga adalah dibuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, dan kita tanamkan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.